Jadi kalau saya sebagai konselor, saya tidak melihat ini yang muncul dalam kasus Teddy dan Mira ini fenomena aja gitu loh. Jadi yang muncul ini fenomena. Jadi istilahnya jengkel, emosi, apa itu sebetulnya di permukaan saja. Tapi kalau kita mau menggali lebih dalam, saya setuju dengan tadi Bu Sandra tentang apakah ini keluarga baik-baik benar selama 30 tahun, 35 tahun. Pak Steven juga ngomong, kerasanya kok nggak nyambung. Perasaan wanita itu lebih halus. Nggak mungkin dia akan minta bercinta kalau dia moodnya nggak baik kan. Nah, ketika kita lihat fenomena seperti ini, di balik semua ini kenapa kok mereka relasinya seperti ini? Kalau menggali dari keluarga Mira, itu papanya emosional, ibunya rasional. Dan kalau mereka bisa bertahan selama 35 tahun dan Mira melihat mereka keluarga baik-baik saja, itu pasti ada satu yang menjadi korban. Hmm. Mamanya rasional kan? Aku kalau bantah suamiku, pasti akan ribut. Lebih baik aku diam saja. Nah, rasionalnya di situ. Karena dia ngerti suaminya itu pemabuk, suaminya polisi, kasar dan emosional. Jadi kan Mira menyebutkan papanya emosional. Nah, ketika mamanya tidak menggunakan rasionya untuk berkomunikasi dengan suaminya, pasti akan konflik. Dan sebetulnya ini bukan sabar, bukan baik, tapi mamanya itu menghindari konflik yang bisa membuat luka lebih dalam. Kalau si mamanya Mira menentang, dia akan lebih sakit lagi daripada ngalah. Meskipun dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan papanya, mabuk, gini-gini, akhirnya itu dibiarin. Karena kalau posisi begitu dilarang, pasti akan jadi masalah. Dan mungkin malah bisa dipukul karena Hmm. kondisinya mabuk. Ini pola keluarga yang tadi seperti saya ngomong, ini hanya fenomena yang kelihatan. Nomenanya yang lebih dalam lagi itu, satu, Teddy sama Mira pasti beda karakter ini. Iya. Mira suka ngatur, Mhm. ya kan? Mira suka ngatur, Teddy nggak suka diatur. Nah, konfliknya muncul dari situ. Kan hal kecil, yang suruh bayar aja kok nesu. Hmm. Suruh bayar tagihan aja kok dia sampai sakit hati dan kecewa. Itu kan bukan bayar listriknya yang jadi masalah. Tapi ini sudah berlangsung lama. Pola dominasi Mira ini terhadap Teddy. Dan ini dilihat Mira sedikit mewarisi karakter papanya. Emosional juga. Nah, kalau kita tarik analisa seperti itu, terus Mira ngomong emosi naik turun selama 4 tahun. Growing pain in marriage. Karena orang tua sering pindah-pindah, itu dia belum sampai settle, belum sampai adjust dengan lingkungan. 2-3 tahun dia pindah lagi karena papanya dapat jabatan baru atau penempatan baru. Kalau sebelum jadi polisi, papanya itu jual bahan pangan kan, toko pangan dan punya beberapa toko, yang akhirnya tutup semua. Teddy karena jenuh dengan istrinya, dia pelariannya ke kerjaan. Diomelin terus, dia lari ke pekerjaan. Mira ingin cerita, Teddy tidak mendengar, tidak mau dengar. Teddy juga emosional. Teddy menghindari masalah, tidak mau ribut, tapi Mira lebih baik ribut, tapi Hmm. masalahnya selesai. Nah, dari hal-hal ini kita lihat bahwa yang jadi masalah di mereka adalah pola komunikasi, beda karakter tapi mereka tidak paham. Cara berkomunikasi Mira itu kalau saya boleh ngomong tuh instruksi. Kalau bicara soal komunikasi ya, itu ada P, A, C. Pola komunikasinya P itu parents, Mhm. A itu adult, C itu child. Jadi ketika suami diperlakukan seperti anak-anak dalam cara komunikasinya, parent to child. Kamu harus pergi ya bayar listrik ya. Kamu ini nanti bayar ini, jangan lupa bayar ini ya.
itu tidak ada komunikasi yang baik, tapi parent to child, instruksi, perintah. Dan Teddy tidak suka diperlakukan seperti itu, seperti anak-anak. Nah, ketika parent to child itu terjadi berulang kali, Teddy merasa tidak nyaman. Responnya akan respon child, respon kekanak-kanakan, marahlah, uring-uringan, tidak responsif. Itu karena posisi komunikasi antara Mira dan Teddy sering terjadi seperti itu, parent to child, bukan adult to adult. Hmm. Kalau adult to adult itu seperti ini, kamu ada waktu nggak? Nanti bisa tolong bayar listrik nggak? Beda dengan, nanti kamu jangan lupa ya bayar listrik ya. Sama adult to adult, pola komunikasinya. Tolong ya, nanti kalau ada waktu, listriknya dibayar. Tolong dibayarin. Atau tolong dibayarkan. Tapi selama ini komunikasi yang terjadi, Teddy merasa bahwa aku diperintah seperti seperti kepada karyawan, kepada anaknya, kamu jangan begini, kamu jangan begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nah, itu pola komunikasi parent to child. Hmm. Jadi kalau kita lihat ini panjang, penggaliannya panjang, nggak bisa cuma dilihat yang kulitan yang kelihatan. Paham ya Pak Steven, Bu Sandra, Bu Hmm. Ani ya? Iya, Pak. Jadi ini kalau kita studi kasusnya ini harus digali latar belakangnya Teddy seperti apa, latar belakangnya Mira seperti apa. Kalau Mira diceritakan latar belakangnya Teddy juga tidak terlalu gamblang tadi ceritanya kan, Hmm. yang jelas kan di Miranya. Tapi setidaknya karakter mereka itu turun dari orang tuanya. Jadi itu yang membuat komunikasi mereka tidak bagus karena beda karakter. Kalau kita pernah dengar MBTI enggak? Ya, Assessment MBTI. Pernah ya? ya, Iya, Pak. MBTI itu karakter sama, sama karakter beda. Itu potensi konfliknya kalau kita nggak tahu juga sama. Katakanlah, saya sama istri saya. Saya ENFP, istri saya ISTJ. TJ-nya ini sangat berperan, thinking and judging. Sementara saya feeling dan perceiving. Istri saya pengennya hidup saya itu teratur. Kalau naruh barang juga begini, kalau habis makan harus begini, ini maunya seperti itu. Tapi saya pas pokoknya selesai bawa dapur, nggak perlu dicuci, beres. Nah, maunya istri saya harus rapi, bersih. Tadinya meja bersih, selesai kita juga harus bersih lagi. Nah, itu beda karakter ini kalau kita nggak paham, itu bisa menjadi potensi konflik harian, rutin. Saya konseling satu keluarga hamba Tuhan. Beda karakternya sama. Mamanya menantu perempuan, anak laki sama menantu perempuan. Karakternya ISTJ semua. Nah, ketika kita punya thinking and judging dan partner bicara kita thinking and judging, itu jawabanmu harus sesuai dengan apa yang aku harapkan kamu menjawab. Karena masing-masing punya konsep pikir. Kamu nggak seharusnya tanya begitu sama aku, ya kan? Yang 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 diajak bicara. Jadi yang punya punya pemikiran thinking and judging, oke, pelayanan kamu nanti harus begini, kamu begini, begini, begini. Kamu melakukan ini. Tapi yang pihak yang diajak bicara, dia juga punya pemikiran thinking and judging. Menurut aku nggak bisa begitu. Harusnya begini, begini, begini. Karena dia punya konsep pikir sendiri. Dia juga orang thinking juga. Kalau melakukan apa yang disuruhkan mama, nanti pasti akan begini. Dia punya konsep pikir dulu. Jadi akhirnya terjadi konflik dingin. Ini tidak berani berbantah karena ini instruksi dari mamanya yang notabene lebih senior. Nah, ketika relasi suami istri ini terjadi seperti ini, thinking, judging, musuh thinking, judging, bisa konflik. Masing-masing punya konsep pikir berbeda. Pola komunikasi parent to child, cara ngomong istri ke suami, seolah-olah suami ini anak-anak yang dia diperintah, disuruh, diorder, instruksi. Nah, ini jadi masalah juga dalam komunikasi.
Karena relasi sudah nggak bagus, cara komunikasinya tambah nggak bagus. Nah, ini sering terjadi dalam relasi suami istri. Makanya dalam 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 komunikasi suami istri, materi yang saya sampaikan ini, bagaimana kita bisa berlaku sebagai laki-laki dewasa karena di Alkitab ini kita sudah masuk materi ya, langsung saya masukin materi aja ya Bu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kedewasaan laki-laki atau suami, itu Alkitab sudah banyak berbicara tentang peran laki-laki di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam relasi suami istri. Jadi kalau rumah tangga sampai ada masalah, itu pasti ada peran besar dari laki-lakinya. Hmm. Karena di Efesus 3, Efesus 5 yang bicara tentang rahasia ini besar bahwa relasi suami istri itu Kristus dan jemaat. Kita harus pegang itu dulu. Hmm. Bahwa laki-laki di dalam keluarga itu representasi Kristus. Nah, ketika kita nggak paham ini, semua diserahkan perempuan, semua perempuan, dominasi perempuan, itu akan jadi masalah dalam relasi nanti. Oke, next. Di dalam Kejadian 2:24 ya. That is why a man leaves his father and mother and becomes attached to his wife and they become one flesh. Kalau saya penggal satu-satu, a man itu kalau di bahasa Indonesianya laki-laki. Tidak dibedakan laki-laki dewasa dan laki-laki kecil. Tapi Hmm. kalau dalam bahasa Inggris, a man itu berarti sudah dewasa. Kalau masih kecil itu a boy. Ya, tapi kalau di Alkitab bahasa Indonesia, laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Tapi kalau di bahasa Inggris, a man itu jelas laki-laki dewasa, mature, matang. Leaves, leaves itu akan meninggalkan. Jadi leaves di sini, kalau saya ngomong, laki-laki kenapa kadang-kadang tidak bisa bersikap sebagai laki-laki dewasa karena dia tidak leaves the house. Leaves di sini bukan cuma pindah rumah baru, tapi leaves di sini lebih lebih ke mematahkan atau memutuskan rantai emosi yang pernah ada bersama dengan orang tua dan membangun emosi yang baru bersama pasangan dan tidak terikat kepada emosi yang akan ada anak-anak. Jadi meninggalkan itu artinya kita bukan cuma meninggalkan rumah, tapi kita harus meninggalkan emosi yang mengikat kita dengan orang tua. Bukan berarti kita bukan anak yang tidak hormat, tapi attached with his wife. Bersatu dengan istrinya. Kita meninggalkan emosi yang pernah ada antara kita dengan orang tua, attached with his wife. Bersatu dengan istrinya. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian, next, emosi yang akan ada dengan anak-anak. Kadang-kadang ketika suami istri konflik, istri langsung deketnya ke anak-anak, tidur Hmm. sama anak-anak. Berarti kita sedang attach dengan orang lain. Tidak attach dengan pasangan. Karena itu yang harus kita tahu. Ini yang akan merusak struktur relasi suami istri itu di sini. Kita salah attach emosi. Kita masih attach dengan orang tua kita masih attach dengan papa kita, mama kita, membandingkan masakan istri dengan masakan orang tua, membandingkan suasana ketika masih tinggal bersama orang tua dan setelah tinggal bersama istri. Terus kemudian ketika ada konflik dengan istri, dengan suami, attach dengan anak. Ini yang jadi masalah. Jadi, leaves itu harus meninggalkan bukan cuma rumah, bangunan, tapi meninggalkan ikatan emosi yang pernah ada dengan orang tua. Bukan berarti kita bukan anak yang uhau, tapi itulah yang harus kita pahami. Leaves di sini meninggalkan
ikatan emosi yang pernah ada dan meninggalkan jangan menyambung dengan emosi yang akan ada anak-anak, tapi attach to his wife. They become father and mother ini complete family ya. They become, mereka menjadi satu. A process of learning friendship and trust. Mereka menjadi satu, one flesh, satu daging. Deep intimacy between two people. Jadi saat kita menyatu dengan pasangan, itu meninggalkan emosi yang pernah ada dan emosi yang akan ada, attach dengan pasangan. Itu yang harus kita pahami sebagai laki-laki dalam rumah tangga yang merepresentasikan Kristus. Next. Yang live di sini kan, the Bible is very down to earth and sober. It says a man leaves his father and mother. Jadi, living is the price of happiness. There must be a clean and clear cut break. Seperti just as a newborn baby. Seperti bayi yang baru lahir, ketika umbilical cord, tali pusar ini tidak dipotong, dia tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Jadi ketika kita tali pusarnya itu masih ikut orang tua kita, tidak dipotong, kita tetap bisa bertumbuh tapi tidak bertumbuh dengan maksimal. Jadi tali pusar itu harus dipotong. Ikatan emosi itu harus dipotong supaya bayi ini bisa bertumbuh dengan maksimal. Paham ya? Jadi logika suami istri yang menikah itu seperti bayi yang lahir. Ketika tidak memutus tali pusar, itu seperti bayi yang lahir tapi tali pusarnya tidak diputus gitu loh. Suami istri yang masih mbok-mbokan kalau bahasa Jawa ya. Masih sedikit-dikit mama, sedikit-dikit papa, membandingkan istri dengan keluarga asal, itu sangat-sangat merusak relasi suami istri. Oke, next. Ya, sekarang kita lihat berapa banyak Tuhan berbicara di dalam Alkitab tentang laki-laki. Kejadian 1, 27, 2, 24, Matius 19, ayat 5, Markus itu berbicara tentang laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya. Berulang-ulang. Nah, kita berkata demikian. 1 Timotius 2, ayat 8. Laki-laki yang berdoa. Kenapa tidak perempuan? Titus 2, ayat 2. Laki-laki tua yang hidup sederhana. Mazmur 128 berbicara tentang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi ini yang menjadi pembahasan di sini. Fokus dalam sebuah relasi semua suami istri adalah laki-lakinya. Ketika laki-laki tidak takut akan Tuhan dalam Mazmur 128, saya akan bukakan sedikit ya, biar kita lebih paham. Kenapa harus Nah, Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kalau saya ngomong setiap orang di sini, Pak Steven, Bu Sandra, Bu Yani, setiap orang ini siapa? Semua. Semua ya. Konsep Semua. kita begitu membaca setiap orang ini semua orang. Tapi coba baca ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Berarti setiap orang di sini ini lebih mengarah ke siapa? Laki-laki. Suami. Spesifik suami. Karena ayat 3 bicara istrimu. Ya kan? Berarti kalau saya boleh bicara, berbahagialah setiap suami yang takut akan Tuhan. Karena istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Jadi di sini lebih spesifik bicara kepada suami, meskipun konteksnya setiap orang di sini ini dua menjadi satu. Ya kan? Kita bisa bicara suami istri. Tapi setiap orang di sini konteksnya kepada suami berbicara, karena istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi ketika kita melihat satu keluarga bermasalah, relasi suami istri, tanya laki-lakinya takut akan Tuhan enggak?
Itu poin yang harus kita 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 punya. Ketika ada masalah, suaminya bagaimana? Takut Tuhan nggak? Terlepas dari istrinya yang masalah atau apa, tapi sampai seperti itu tuh suaminya takut Tuhan nggak? Laki-laki sebagai kepala keluarga, laki-laki adalah sumber segala sesuatu. Oleh karena itu, setiap saat harus mengkalibrasi atau menyelaraskan hidupnya dengan standarnya Tuhan. Jadi laki-laki yang cari Tuhan, mengkalibrasi hidupnya dengan firman Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga dia benar-benar merepresentasikan Kristus dalam hidupnya. Satu Raja-Raja 2, ayat satu Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Ini bicara apa? Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan." Jadi pesan Daud kepada Salomo itu, lakukanlah dengan setia terhadap Tuhan kewajibanmu. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap setia mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua mewariskan nilai-nilai itu kepada anak kita. Seperti Daud mewariskan kepada Salomo. Yang dipesankan Daud itu bukan kamu tak tinggalin warisan ini, warisan ini, warisan ini. Enggak. Yang diwariskan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi pesan Daud terhadap Salomo itu sangat nyata. Hidup benar. Hidup benar, lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu. Menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi ketika kita bisa memahami konteks representasi Kristus, itu keluarga bukan berarti tidak ada masalah. Tapi ketika ada masalah, kita akan kembali ke firman Tuhan. Kita akan bisa kembali apa yang Tuhan mau aku lakukan sebagai laki-laki dalam keluarga. Survei ya, perusahaan-perusahaan besar di dunia berdasarkan survei dilakukan hanya 5% yang bisa bertahan sampai generasi ketiga. Dan hanya 30% yang bisa dilanjutkan oleh generasi kedua. Mengapa? Next, karena perusahaan-perusahaan dulu, orang tuanya tumbuh besar dari keluarga yang miskin, dan mereka terbiasa hidup yang berjuang, sedang anak-anak mereka hidup dengan kondisi yang berlimpah. Kalau sampai anak-anak gagal, itu kesalahan siapa? Bukan kesalahan kekayaannya, tapi kesalahan orang tua yang tidak berpesan seperti Daud berpesan gitu loh. Pikir orang tua dengan mewariskan perusahaan, dengan mewariskan kekayaan, itu anaknya kan bisa bertahan hidup. Tapi ternyata nggak bisa. Hanya sampai generasi kedua habis pabriknya. Karena apa? Dia tidak belajar dari Daud. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jadi kegagalan-kegagalan orang tua kaya terhadap anak-anaknya. Karena dia tidak berpesan seperti apa yang Daud pesankan kepada Salomo. Sekarang kita banyak tuh di media kita melihat anaknya naik Lamborghini, kecelakaan, jam 4 pagi, jam 3 pagi. Itu karena apa? Ya mereka hanya mengandalkan aku punya duit untuk bisa menyenangkan anakku. Yang ini harus kita pahami. Next.
1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi ada masanya kita berpikir seperti kanak-kanak. Tapi ketika kita dewasa, apa yang kita punya dari bekal kita sejak anak-anak? Kalau sejak anak-anak kita, orang tua kita sudah berpesan, jalankan kewajibanmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap setia mengikuti segala ketetapan Tuhan. Ketika kita anak-anak dapat pesan seperti itu, saat kita dewasa pun kita bisa berpesan dengan positif kepada anak-anak kita. Jadi bagaimana kita menjadi laki-laki dewasa yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sekedar penampilan fisik, apa yang kita pakai, apa yang umur kita, tapi apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan apa kita rasakan. Apa yang kita pikirkan untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita, apa yang kita rasakan ketika kita berbicara tentang Tuhan kepada anak-anak kita, apa yang kita katakan kepada mereka, kepada pasangan kita. Nah, sekarang kalau kita kembali ke next, 6 kriteria laki-laki untuk disebut laki-laki dewasa. Next, pria dewasa mampu untuk mengalah. Nah, kalau kita kembali ke kasus tadi, ada enggak pria dewasa mampu untuk mengalah? Mereka saling bersikukuh dengan prinsipnya masing-masing kan? Tidak ada jembatan untuk berkomunikasi dengan baik. Ketika istrinya menuntut, si tadi juga akan menuntut. Jadi mengalah itu saya harus berubah nih konsep pikirku terhadap pasanganku. Aku harus berpikir dan merasakan apa yang dia rasakan. Kalau memang aku perlu minta maaf, ya aku minta maaf. Meskipun kadang-kadang aku tidak merasa bersalah. Tapi untuk menjaga relasi ini tetap baik, ya kita harus mampu untuk mengalah, gitu kan. Karena kita sumber segala sesuatu. Tadi kan laki-laki itu sumber segala sesuatu. Apa yang kita lakukan, kita sumber pengetahuan, sumber maaf, sumber pengampunan, sumber materi, sumber ilmu pengetahuan. Orang laki-laki, papa, suami itu harus menjadi sumber segala sesuatu. Next. Pria dewasa berani mengakui kelemahan. Saya kasih contoh Superman, Sam Samson. Dia punya power, tapi ada kelemahannya. Superman dengan kryptonit, Samson dengan rambutnya yang dipotong, balok dan selumbar. Berani mengakui kesalahan, mencabut dan membuang balok di mata sendiri sehingga mampu mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Orang sampai bisa minta maaf dengan kita, mau mengakui kesalahan, jika kita sudah mulai berani mengaku kesalahan juga. Ketika kita mau mengaku salah, ketika kita, sorry ya, aku tadi salah ngomong kasar, sorry aku begini. Orang yang normal, ketika ada orang minta maaf, aku juga salah, aku minta maaf ya. Ketika itu terjadi dalam relasi suami istri, relasi ini akan gampang pulih. Masing-masing tidak memegang gengsi untuk tetap mempertahankan bahwa aku yang benar. Next, pria dewasa mahir membangun hubungan. Tidak semua yang minta dan ketuk akan mendapat atau dibukakan. Contoh pertemanan di FB, IG, atau WA. Kalau kita ada orang yang di Facebook, terus kita pengen, ada orang pengen berteman sama kita mesti mengecek mutual friend-nya siapa saja. Aku kenal enggak sama dia?
baik di IG maupun di FB, di WhatsApp, ada orang yang mau kenalan sama kita, kita ngecek ini siapa. Jadi tidak semua yang minta ketuk akan mendapatkan atau dibukakan. Demikian juga Bapak kita. Ketika hidup kita tidak benar, Tuhan akan nunggu sampai kita mengerti dan menyadari apa yang menjadi tanggung jawab yang harus kita lakukan. Melakukan jalan yang ditunjukkannya dan tetap mengikuti segala ketetapan yang Tuhan berikan. Kalau case tadi, mahir membangun hubungan, itu di posisi di mana? Mira ingin cerita pada Teddy, tapi Teddy tidak mau dengar, mengabaikan. Sebetulnya ada momentum builder, tapi dia memilih momentum killer. Momentum builder itu seperti ini. Ketika kita lagi konflik dan ada kesempatan untuk pulih, tapi kita tidak gunakan. Kita memilih gengsi kita, kok enak. Dia yang salah, kok tiba aku harus memaafkan dia. Kok enak. Dia habis nyakiti aku terus langsung minta maaf, terus harus selesai. Nah, ketika kita ngomong kok enak, itu kita sedang melakukan momentum killer. Seharusnya momentum itu bisa menjadi titik balik pemulihan relasi, tapi kita memilih untuk memenangkan gengsi kita dan tidak melakukan rekonsiliasi. Saya kasih contoh begini. Ketika dalam keadaan normal keseharian kita, istri kita tuh biasa membuatkan kopi pagi hari sebelum kita berangkat ke kantor atau sebelum kita bekerja. Tapi karena malamnya konflik, pagi itu tidak ada kopi di meja. Dan ketika kita melihat bahwa tidak ada kopi di meja, kita bisa menjadi momentum killer atau momentum builder. Ketika tidak melihat kopi, kita bisa jadi momentum killer seperti ini. Kurang ajar ya, biasa ada kopi kok nggak ada kopi. Aku nggak dibuatin kopi. Tidak melakukan tindakan apa-apa, kejengkelan dibawa, langsung ke kantor, nggak pamit sama istri. Karena jengkel gara-gara nggak ada kopi. Akhirnya seharian di kantor, dia juga nggak nyaman, nggak damai sejahtera karena berangkat kerja membawa masalah. Itu kita sedang menjadi momentum killer. Tapi kalau menjadi momentum builder, ini pasti istriku semalam masih jengkel sama aku. Sampai pagi ini tidak ada kopi. Akhirnya kembali masuk kamar dan sorry ya kemarin buat kamu jengkel. Aku berangkat kantor dulu ya. Itu kita membuat menjadikan diri kita itu momentum builder. Jadi ketika melihat ada momen kopi tidak tersedia di meja, ada dua pilihan, momentum builder atau killer. Ketika aku menjadi momentum builder, aku akan kembali ke kamar dan minta maaf. Meskipun tetap tidak ada kopi, tapi relasi itu pulih. Dan berangkat kantor dengan damai sejahtera. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Karena sudah ada pemulihan. Itu kita menjadi momentum builder. Paham ya? Next. Pria dewasa memegang prinsip-prinsip kebenaran. Dalam dunia bisnis, mau lewat jalur busway atau tetap stay on track. Saya pakai ilustrasi ini karena waktu di Jakarta ada busway, itu kan sering ada orang melanggar di sana kan. Saat kita on track, bener di tempat yang jalur yang macet, terus ada mobil dari belakang, wes lancar. Rasanya kita pengen pindah jalur dan ikut yang lancar, ya kan? Kita pasti pengen yang, wah kok enak yang lancar ya. Nah, ketika pernikahan kita sedang stuck, kita rasanya pengen ada jalan keluar, pisah-pisah aja lah, bubar-bubar. Kita pengen loncat ke busway, jalur busway. Lancar, nggak ada masalah lagi.
Tapi kita nggak tahu berapa traffic light di depan dia ditangkap polisi. Karena kita masih stuck di sini. Kelihatannya dia lancar-lancar aja. Tapi apakah kita tahu di sana ada polisi atau enggak? Kita nggak tahu. Pernikahan kita kelihatannya enak ya, pisah, nggak punya suami yang seperti itu, enak, enak cerai aja. Kita nggak tahu 2-3 tahun ke depan dia jadi apa, kita nggak tahu. Saat ini aja kelihatan kita punya masalah, ketika pisah langsung selesai. Rasanya lega. Kasih kasih contoh kesaksian kami ketika mengkonseling pasangan suami istri menikah 7 tahun dan mau bercerai. Sudah gugat cerai, sudah suratnya sudah masuk pengadilan. Ketika saya menelpon, karena kebetulan saya kenal suami istri ini, anak anak bimbingan kami juga. Ketika saya telepon, perempuannya ngomong gini, Om, Om Agus mau ketemu aku, percuma Om, aku sudah mau balik lagi kok. Aku tidak mau kembali lagi sama suamiku. Nah, memang Om Agus nyuruh aku balik, lebih baik tidak usah ketemu. Enggak, aku ketemu kamu bukan mau nyuruh kamu balik kok. Itu sudah menjadi keputusanmu. Aku ketemu kamu mau mempersiapkan kamu jadi janda. Aku tidak akan nyuruh kamu balik, karena itu sudah menjadi keputusanmu. Dan kalaupun balik bukan karena keinginanmu, rumah tanggamu tidak akan beres kok. Aku pengen ketemu kamu karena aku pengen mempersiapkan kamu jadi janda, janda muda, dan mempersiapkan anakmu untuk fatherless. Seumur hidupnya fatherless, meskipun kamu menikah lagi. Akhirnya dia mau ketemu. Saya ceritain, kamu saat ini masih punya support system. Keluargamu mendukung, mamamu mendukung, ommu mendukung, emosimu mendukung untuk kamu pisah, cerai. Masih kuat, strong will-mu masih kuat, kemauanmu masih kuat. Tapi nanti begitu keputusan pengadilan, dok, kamu sendirian. Kamu tinggal berdua sama anak lakimu. Dan itu yang harus kamu siapkan sekarang. Setelah beberapa kali ketemu, saya ngomong sama suaminya juga, saya ngomong sama istrinya. Akhirnya saya ngomong sama mereka berdua. Akhirnya Roh Kudus menggerakkan dia. Om, kemarin aku dengar firman, rasanya kok aku nggak boleh pisah ya, aku nggak boleh bercerai. Ya kalau kamu dengar itu, ya itu keputusanmu, bukan keputusanku. Kalaupun kamu bercerai juga bukan karena aku yang nyuruh kamu bercerai. Kalaupun kamu balik itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang pengen kamu balik. Jadi aku tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Oh, karena aku terus kamu bisa pulih. Enggak, ini karena Roh Kudus yang bicara sama kamu. Jadi keputusan tetap di kamu. Jadi kalau sampai kamu balik terus, gara-gara Om Agus nih aku balik malah aku gini lagi. Jadi aku enggak mau seperti itu. Kalau sampai kamu memutuskan untuk kembali, itu karena Tuhan yang pengen kamu kembali. Aku hanya sarana Tuhan untuk mengingatkan kamu. Bahkan aku kan enggak nyuruh kamu untuk pulih, untuk balik. Aku hanya mempersiapkan kamu jadi janda dan Roh Kudus ingetin kamu untuk balik. Sekarang mereka hidup bahagia. Meskipun ada konflik-konflik. Mereka serumah lagi. Kalau ada konflik, tetap telepon. Normal. Kalau kamu masih konflik itu berarti kamu masih hidup. Karena yang konselor aja konflik. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang dilupakan. Orang konseling orang, udah boleh bercerai. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mereka akan sudah blok. Ketika kita ketemu orang yang mau bercerai dan kita ngomong firman Tuhan enggak. Oh, sudah tahu mereka. Saya selalu ngomong, menurut firman Tuhan, suami istri yang sudah disatukan, laki-laki perempuan sudah disatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan. Itu mutlak, tapi bisa. Tidak boleh, tapi bisa.
Tidak boleh bercerai menurut firman Tuhan, tapi bisa bercerai dalam kehidupan keseharian. Karena ada ancaman, mengancam jiwa, KDRT, bisa bercerai. Dan kita sebagai konselor tidak menganjurkan untuk bercerai. Tidak boleh bercerai, tapi yang menjalani kamu, yang merasakan kamu, yang memutuskan kamu. Kita hanya mendampingi dan mempersiapkan kalau kamu memang bisa bertahan, bertahanlah. Tapi kalau sampai kamu harus bercerai, aku sebagai konselor tidak menyarankan kamu untuk berpisah. Itu keputusanmu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita pahami ketika Bu Sandra ketemu, Pak Steven ketemu dengan pasangan yang bercerai. Jangan pakai ayat firman Tuhan. Mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu. Tidak boleh bercerai sudah tahu. Tapi kita kan tidak jalani kehidupan pernikahan mereka. Kita kan nggak tahu KDRT suaminya sampai sejauh mana. Kita cukup ngomong, aku akan mempersiapkan kamu untuk hidup sendiri. Kalau memang Roh Kudus berbicara sama kamu untuk tidak berpisah, itu Roh Kudus yang bicara sama kamu. Roh Kudus kasih pemahaman baru buat kamu. Untuk kamu bisa mengerti bahwa pernikahan itu adalah lembaganya Allah. Dan Allah intervensi di situ. Kalau kamu mau melembutkan hati dan membuka hati untuk Tuhan bekerja, berubah, kamu akan bisa menikmati pernikahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi logika busway itu saat kita stuck dalam kemacetan, jangan tergiur untuk lewat busway. Karena kita nggak tahu 3-4 traffic light ke depan seperti apa. Ya, sekarang terus benar sudah pas nggak apa-apa Pak Cuman. Pria dewasa matang karakternya. Ada dua pohon yang baik dan tidak baik. Buahnya akan terlihat setelah bertahun-tahun kemudian. Sesuatu yang baik ataupun tidak baik harus melalui proses panjang bukan secara tiba-tiba. Kalau kita punya anak yang tidak baik karakternya itu bukan saat ini, tapi sejak dulu. Sejak kita mulai melahirkan dia, bagaimana sikap kita sebagai orang tua, bagaimana perlakuan tingkah laku kita sebagai orang tua, bagaimana kita memperlakukan dia sebagai anak. Itu sudah dari dulu. Pohon yang baik, buah yang baik tidak dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Tapi anak buah yang tidak baik pasti dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Entah di pupuknya tidak bagus, entah tanamnya nggak benar. Kalau sampai keluar buah yang tidak baik, pasti dari pohon yang tidak baik, dan itu proses panjang. Itu yang harus kita pahami. Oke, next. Pria dewasa matang dalam fondasi, teruji saat melewati badai, bertahan dalam pergumulan, pintu yang sempit atau lebar, pohon yang baik atau tidak, rumah pasir atau rumah batu. Jadi ketika suami istri semuanya fine, keuangan baik, kesehatan baik, terus tiba-tiba ada badai, pekerjaan jadi PHK, bangkrut. Inilah pria dewasa dituntut untuk punya fondasi yang kuat. Saya pernah ngalami ini tahun 2011, rumah dilelang, pekerjaan jatuh. Apa yang saya lakukan? Saya ajak anak istri untuk berdoa di meja makan. Kalau sampai kita nggak bisa bayar dan nebus rumah, mungkin rumah ini akan dijual, dilelang sama bank. Kita berdoa sepakat minta Tuhan jagain hidup kita. Kalau memang ini bukan
kesalahan kita. Kalau memang kita sudah salah, kita minta ampun sama Tuhan. Salah dalam berbisnis. Anak saya ngomong, Pak, rasanya kok rumah ini tetap jadi rumah kita. Ini tidak akan terjual. Dan setelah 13 tahun, saya masih tetap menempati rumah yang sama. Kesepakatan dalam keluarga. Bagaimana kematangan dan kedewasaan kita di depan anak-anak dan istri kita sebagai laki-laki. Karena kita itu role model di hadapan anak-anak kita, istri kita. Kita itu tempat sandaran, kita itu sumber segala sesuatu. Dan itu yang harus kita belajar dari firman Tuhan. Representasi Kristus itu seperti apa, toh? Ya kita ketika ada kesalahan dengan pasangan kita, kita lebih dulu mengampuni dia. Meskipun secara manusia kadang-kadang jengkel, kadang-kadang belum bisa, butuh waktu tenang, oke, kita tenang dulu. Setelah tenang, Roh Kudus memberikan kekuatan kita untuk berbicara dan minta maaf, menyelesaikan masalah. Lakukan itu. Jadilah momentum builder. Setiap Roh Kudus mengingatkan kita, jangan kita mengeraskan hati untuk menjadi momentum killer. Kok enak, dia yang salah, kok aku yang harus minta maaf. Itu kita sedang menjadi momentum killer. Ada kesempatan untuk berrekonsiliasi, tapi tidak kita gunakan. Roh Kudus sudah mengingatkan kita untuk minta maaf dan menyelesaikan masalah, tapi kita tidak lakukan. Itu kita menjadi momentum killer. Ketika ada Roh Kudus yang mengingatkan, ayo minta maaf, lakukan itu. Karena itu kita sedang menjadi momentum builder dan relasi itu menjadi baik. Nah, kalau kita kembali ke kasus tadi, masing-masing punya konsep pikir, saling menyalahkan. Karena masing-masing nggak matang dalam fondasi. Mereka masih terpengaruh dengan masa lalu mereka, karakter-karakter yang dibawa dari orang tuanya. Mereka ketika mereka masuk, mereka masing-masing membawa cetakan dari keluarga masing-masing. Cetakan ini coba diaplikasikan, di matchingkan dengan pasangan, nggak bisa. Ini harus lebur dulu. Lebur dari cetakan lama, lebur dari cetakan lama membuat cetakan baru suami istri. Lepas dari cetakan lama. Baru kita bisa adjust satu sama yang lain. Saya banyak kesaksian tentang hal-hal yang seperti ini, bagaimana baik kami sendiri maupun konseli-konseli yang kami layani pernikahan, dan banyak konseli yang lari ke psikolog, sudah 3-4 psikolog, dan mereka tidak mendapatkan jawaban. Karena psikolog hanya mengandalkan assessment. Suami di assessment, istri di assessment, wah ini kamu konflik pasti, karena ini berbeda, sangat berbeda, begini, begini, begini. Seorang psikiater Kristen juga ngomong, wah Cece, kalau aku jadi kamu, tak tinggal suamiku. Psikolog juga begitu. Saya konseling terakhir dengan pasangan suami istri yang menikah kira-kira 7-8 tahun. 11 tahun menikah. Ketika mereka ke psikolog dan asesmennya keluar, wah ini kamu mesti konflik terus ini. Kalau kamu ketemu pasti konflik terus. Ini kalau di mobil kamu mesti ribut terus ini. Ya ternyata memang benar di mobil ribut terus. Karena mereka membahas pekerjaan terus gitu loh. Mereka kerja satu tempat, perusahaan sama, perusahaan keluarga, suami istri masuk dalam perusahaan yang sama, sementara otoritasnya lebih tinggi si istri. Karena ini perusahaan istri, papanya si istri. Otomatis dominasi istri lebih tinggi. Jadi ketika suami melakukan kesalahan, istrinya langsung. Solusinya gimana? Kamu berangkat kantor harus naik mobil sendiri-sendiri, pulang sendiri-sendiri. Ketika ketemu saya ngomong, kamu sedang merusak generasi ini dengan cara seperti ini. Nah, dari sini akhirnya mereka, sampai kapan kamu akan begini? Mulai malam ini, besok kami akan semobil.
Sampai sekarang masih konsultasi sama saya. Harus bagaimana. Nah, itu yang bisa kita pelajari malam ini, bagaimana menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati.